Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi wacana, dasar-dasar wacana, mengenal analisis wacana, menganalisis wacana kritis, dan macam-macam wacana. Selamat menyaksikan. Dan saya harap teman-teman menyaksikannya sampai selesai ya. Perkenalkan, nama saya Maria Eugenia Sabu Narajan. Saya mahasiswi semester 6 kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi dengan topik wacana, dasar-dasar wacana, mengenal analisis wacana, menganalisis wacana kritis, dan macam-macam wacana sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian kebahasaan. Nah, teman-teman, dalam materi wacana, dasar-dasar wacana, mengenal analisis wacana, menganalisis wacana kritis, dan macam-macam wacana, saya membaginya ke dalam beberapa topik pembahasan, yakni yang pertama, pengertian wacana, yang kedua, dasar-dasar wacana, yang ketiga, mengenal analisis wacana, yang keempat, menganalisis wacana kritis. Yang kelima, macam-macam wacana. Dan yang keenam, cara mengajar materi wacana di tingkat sekolah dasar. Selamat menyaksikan teman-teman. Berikut penjelasan dari tiap bagian materi tersebut. Yang pertama, pengertian wacana. Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap dan memiliki struktur yang utuh, baik yang disampaikan secara lisan seperti dalam percakapan ataupun pidato, maupun tulisan seperti dalam tulisan artikel, cerpen, atau berita. Wacana tidak hanya terdiri dari satu atau dua kalimat, tetapi merupakan kesatuan yang memiliki makna, tujuan, dan konteks dalam komunikasi. Jadi, wacana lebih luas dari sekedar kalimat. Ia membawa pesan yang terstruktur dan dipahami dalam konteks tertentu. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah dasar-dasar wacana. Di dalam dasar-dasar wacana, teman-teman, ada 3 hal penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kohesi, merujuk pada keterkaitan unsur-unsur dalam teks secara bahasa atau gramatikal dan leksikal. Contohnya seperti penggunaan kata ganti, konjungsi, atau pengulangan kata untuk menjaga hubungan antar kalimat tetap padu. Yang kedua, koherensi, berkaitan dengan makna. Ini menunjukkan bahwa antar bagian dalam teks saling mendukung secara logis dan tematis, sehingga teks terasa nyambung dan mudah dipahami. Dan yang ketiga adalah konteks. Konteks adalah latar belakang situasi yang mempengaruhi pembahasan makna dalam wacana. Misalnya, siapa yang berbicara kepada siapa, kapan, di mana, dan dalam situasi apa. Konteks bisa sosial, budaya, ataupun waktu. Lalu selanjutnya adalah mengenal analisis wacana. Analisis wacana adalah metode untuk menggali cara bahasa digunakan dalam berbagai jenis teks dan situasi. Tujuannya adalah untuk memahami makna yang tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi juga yang tersembunyi di balik kata-kata. Ini termasuk ideologi, kepentingan tertentu, ataupun strategi komunikasi yang digunakan oleh penulis atau pembicara. Selanjutnya, topik yang keempat adalah menganalisis wacana kritis, teman-teman. Nah, analisis wacana kritis adalah pendekatan khusus dalam analisis wacana yang menyoroti hubungan antara bahasa dan kekuasaan. Fokus utamanya adalah
mengungkapkan bagaimana bahasa bisa digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang. Nah, teman-teman, ini juga berkaitan dengan meneliti bagaimana teks atau ucapan mewakili ideologi tertentu, mendukung atau menentang kekuasaan, diskriminasi atau ketidaksetaraan. Nah, biasanya digunakan dalam kajian seperti media, politik, gender, dan isu-isu sosial untuk melihat bagaimana kekuasaan bekerja melalui bahasa. Selanjutnya teman-teman, kita masuk pada pembahasan topik yang kelima mengenai macam-macam wacana. Nah, adapun beberapa macam wacana. Yang pertama adalah wacana naratif, yaitu wacana yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa. Contohnya itu seperti cerita rakyat, novel, dan film. Lalu yang kedua, wacana deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci tentang objek, tempat, atau situasi. Contohnya deskripsi wisata ataupun laporan cuaca. Lalu yang ketiga adalah wacana argumentatif, yaitu wacana yang menyampaikan pendapat atau argumen yang didukung dengan alasan dan bukti. Contohnya seperti editorial dan debat. Lalu yang keempat, wacana ekspositori, yang mana wacana ini menjelaskan informasi atau pengetahuan secara sistematis dan objektif. Contohnya seperti artikel ilmiah dan buku pembelajaran. Selanjutnya, wacana persuasif, yang mana bertujuan untuk membujuk pembaca atau pendengar agar mengikuti atau mempercayai sesuatu. Contohnya itu seperti iklan dan pidato kampanye. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan membahas materi pada topik yang keenam mengenai cara mengajar materi wacana di tingkat sekolah dasar. Nah, tentunya teman-teman, yang pertama diperlukan model pembelajaran yang sesuai. Nah, model pembelajaran yang sesuai ini bisa yang pertama model contextual teaching and learning, di mana model ini mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa agar lebih mudah dipahami. Contohnya, yang pertama, saat membahas wacana deskriptif, guru bisa meminta siswa menggambarkan kelasnya sendiri. Lalu, saat membahas wacana naratif, siswa bisa menulis cerita berdasarkan pengalaman mereka. Lalu model pembelajaran yang sesuai, model pembelajaran yang kedua itu adalah model cooperative learning, di mana murid bekerja dalam kelompok kecil untuk memahami dan menganalisis wacana bersama-sama. Contohnya, setiap kelompok membaca cerita pendek, lalu mendiskusikan siapa tokoh, alur cerita, dan pesan moralnya. Lalu selanjutnya yang kedua berkaitan dengan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, metode pembelajaran yang sesuai yaitu yang pertama metode pembelajaran diskusi kelompok. Nah, siswa dibagi menjadi kelompok kecil. Setiap kelompok membaca satu wacana atau teks. Lalu mereka berdiskusi menjawab pertanyaan siapa, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Lalu metode yang kedua adalah cerita bergilir atau storytelling, di mana guru memulai sebuah cerita, lalu siswa secara bergilir melanjutkannya. Nah, teman-teman, hal ini bertujuan untuk melatih pemahaman alur dan logika cerita. Lalu, metode yang ketiga adalah metode tanya-jawab interaktif, di mana guru membacakan teks, lalu siswa diajak berdiskusi dan menjawab pertanyaan pemahaman dan kritis. Lalu, metode yang keempat adalah menulis bersama, di mana guru dan siswa bersama-sama menulis contoh wacana di papan tulis. Misalnya, wacana deskriptif, di mana mendeskripsikan tentang hewan peliharaannya. Lalu berikutnya mengenai strategi pembelajaran yang sesuai, di mana strategi yang pertama adalah membaca dan memahami teks, di mana guru menyiapkan teks pendek
teks naratif, deskriptif, atau teks lainnya. Lalu siswa membaca bersama guru. Lalu guru membimbing siswa mengidentifikasi struktur wacana seperti judul, isi, dan kesimpulan. Lalu berikutnya, analisis sederhana 5W tambah 1H, di mana siswa menjawab pertanyaan dasar seperti apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa dari wacana yang dibaca. Lalu selanjutnya adalah menyusun kembali cerita atau rekonstruksi, di mana teks acak dipotong-potong, lalu siswa diminta untuk menyusun ulang urutannya berdasarkan pemahaman isi. Selanjutnya yang keempat adalah menciptakan wacana sendiri, di mana siswa membuat teks pendek dengan bimbingan guru seperti ceritakan kegiatan liburanmu atau masuk dalam wacana naratif. Lalu teman-teman, selanjutnya adapun media pembelajaran yang digunakan untuk membelajarkan materi wacana pada tingkat sekolah dasar, di mana media pembelajaran yang pertama adalah teks bergambar atau komik pendek, di mana anak-anak SD teman-teman lebih mudah memahami teks jika disertai dengan gambar. Lalu yang kedua adalah kartu kata atau kalimat, di mana kartu tersebut digunakan untuk menyusun kalimat menjadi paragraf wacana yang utuh. Lalu media ketiga adalah video pendek atau video pembelajaran, di mana animasi edukatif tersebut untuk memperkenalkan jenis-jenis wacana secara menarik, misalnya video dongeng. Lalu, media pembelajaran yang keempat adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana berisi teks pendek dan soal-soal pemahaman serta latihan menyusun atau menulis wacana. Lalu, media pembelajaran yang kelima adalah PPT interaktif, di mana PPT interaktif ini teman-teman membantu menyajikan materi yang lebih menarik agar peserta didik itu lebih mudah untuk memahaminya. Lalu media pembelajaran yang terakhir adalah games. Oke teman-teman, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi wacana. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan apabila selama penjelasan materi saya tadi ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya memohon maaf.